tafsir daripada surat Al-Fatihah. Disebutkan diawali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita mulai tafsiran dari kalimat ta'awudz atau disebut al-isti'adzah. Jadi ta'awudz atau al-isti'adzah artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan jahatnya. Itu arti daripada at-ta'awudz. Sebelum kita masuk ke tafsiran at-ta'awudz, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan syaitan. Perlu kita ketahui bahwa makhluk yang Allah ciptakan selain hewan itu ada 3 makhluk. Selain hewan ya, ada 3 makhluk yang Allah ciptakan, dan ini kita wajib mengimaninya. 3 makhluk ini kalau kita tidak percaya, para ulama dari golongan ahli kalam menyatakan bisa keluar dari keimanan. Karena 3 makhluk ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Adanya mereka itu satu keimanan. Makhluk yang pertama yaitu bashar atau manusia. Laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi katakan seluruh kalian, yaitu manusia, berasal dari Adam, dan Nabi Adam berasal dari turab, diciptakan dari tanah. Makhluk kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, malaikat. Ini wajib kita imani adanya malaikat, masuk ke dalam rukun iman, yang artinya kita harus percaya adanya malaikat. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Qasasil Anbiya. Di situ riwayat Nabi katakan khuliqat al-malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian manusia mimma wusifa lakum, kata Nabi, sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada kalian dari tanah manusia. Malaikat wajib kita imani ada. Makhluk ketiga namanya jin. Bahkan jadi satu surat di dalam Al-Quran namanya surat jin. Jin diciptakan dari api. Disebutkan di dalam Al-Quran, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan jin dari percikan api yang menyala. Keimanan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah itu harus kita imani 100%. Kenapa kalau diingkari bisa bermasalah dengan keimanan? Karena mengingkari Al-Quran. Al-Quran yang menyatakan, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan juga dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi harus percaya bahwa kita ini berasal dari Adam, Nabi Adam berasal dari tanah. Makanya tafsiran kita ini berasal dari tanah, itu terjadi perbedaan pendapat. Bukan kitanya yang dimaksud. Kita berasal dari air mani. Kita berasal dari air mani. Ada ulama coba menafsirkan makna yang benar dari tanah itu Nabi Adam, karena Nabi Adam benar-benar diciptakan dari tanah. Kita keturunannya. Makanya Nabi katakan kalian dari Adam, Adam dari tanah. Ada tafsiran kedua Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah.
yang menafsirkan bahwa makna tafsiran kedua, kita berasal dari tanah, itu bisa dibenarkan. Kenapa? Karena awal mulanya munculnya manusia dari sperma, dan sperma itu berasal dari makanan, dan makanan itu sumbernya kembali ke tanah. Ada sayur-sayur, tumbuh-tumbuhan kan ditanam di tanah. Hewan yang kita makan juga memakan rumput yang berasal dari tanah. Nah, itu tafsiran seorang pakar tafsir bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga tadi, kedua ya, bangsa jin, kita harus percaya bangsa jin itu diciptakan dari api. Kalau tidak percaya, keimanannya bisa keluar. Kenapa keimanannya bisa dikeluarkan dari Islam? Ini bicara ilmu kalam ya, bukan artinya mengkafirkan orang, enggak. Ilmu kalam itu, ini juga kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam ilmu tersebut. Kalau orang awam kan nggak tahu, kasihan. Jadi jangan dibawa ke orang awam nih. Ini yang dibahas ulama yang memperdalam ilmu tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan jin bukan diciptakan dari api, maka dia bisa keluar dari Islam. Bagi golongan para intelektual. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan jin diciptakan dari api. Allah mengatakan manusia diciptakan dari Adam dari tanah. Namun kalau malaikat diingkari, saya gak percaya malaikat diciptakan dari cahaya. Itu masih diperdebatkan karena tidak ada dalam Al-Quran. Malaikat tidak disebutkan diciptakan dari cahaya di dalam Al-Quran. Hanya informasi adanya malaikat, tapi berasal dari cahaya diciptakan tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau tidak percaya malaikat itu diciptakan dari cahaya, masih aman. Dia masih aman, tidak keluar dari keimanan. Tapi paling minimal fasik. Dia pelaku dosa karena mengingkari hadis Nabi. Tapi kalau mengingkari manusia berasal dari Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah, dia ingkari itu, keluar dari Islam. Atau jin, saya tidak percaya bangsa jin diciptakan dari api, keluar dari keimanan. Kenapa? Karena mengingkari Al-Quran. Dan kesepakatan ulama, jika ada kaum muslimin yang mengingkari informasi di dalam Al-Quran, maka disepakati oleh para ulama ahlil kalam, dia bisa keluar dari keimanannya. Baik. Sekarang alien bagaimana? Alien gak ada di dalam Al-Quran. Bisa jadi bangsa jin, karena memang dalam Al-Quran informasi bangsa jin itu juga sering di langit. Di surat jin kalau kita baca, di situ ada informasi itu. Kunna naq'ud, kami dulu duduk. Di mana? Di langit. Itu pernyataan bangsa jin. Bisa jadi alien-alien itu penyerupaan dari bangsa jin. Kita sudah diberikan informasi dalam Al-Quran, makhluk itu hanya 3. Malaikat, makhluk yang dibebankan taklif. Malaikat, jin, manusia. Yang tidak beban taklif, hewan. Selesai. Di dalam kitab-kitab para ulama juga membatasi hanya sebatas itu. Jadi kalau alien, nah itu bisa jadi bangsa jin menyerupai wujud tersebut. Tapi kalau alien sendiri belum ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Nah ini sekarang kita bahas maksudnya apa? Syaitan juga tidak termasuk makhluk tertentu. Kalau kita percaya ada syaitan makhluk selain manusia, malaikat dan jin, berarti ada makhluk lain namanya syaitan. Berarti syaitan itu bukan makhluk. Paham ya? Syaitan bukan makhluk. Karena yang makhluk tadi kita sepakati 3 tuh. Jin, malaikat, manusia. Lantas apa yang dimaksud dengan syaitan? Di situ para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi menyatakan syaitan itu sifat, bukan makhluk, sifat. Diisyaratkan syaitan ada 2. Syaitan atau syayatain. Ada 2 syaitan. Al-jin wal ins. Jin
dan manusia. Di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Disebutkan oleh Allah yang membisikkan kejahatan di dalam diri seseorang. Mereka itulah yang disebut syaitan. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Mereka yang punya sifat syaitan itu dari golongan bangsa jin dan golongan manusia. Jadi syaitan itu sifat. Apa makna dari syaitan? Diambil dari kata syatona. Syatona artinya menjauhkan dari rahmat Allah, menjauhkan dari kebaikan. Jadi kalau ada manusia punya karakter sering menghalangi orang untuk berbuat baik atau menjerumuskan orang untuk berbuat jahat, maka dia diberikan gelar sebagai syaitan. Di surat Al-Baqarah kalau kita baca, itu disebutkan orang-orang kafir Quraisy dengan syayatin. Mereka kembali ila syayatinihim, ke setan-setan mereka. Padahal di situ konteksnya kepada siapa? Kafir Quraisy. Bukan kepada makhluk tertentu. Tapi karena punya karakter yang jahat, Allah sifati mereka dengan syayatinihim, bentuk jamak dari syaitan, setan-setan dari mereka. Nah ini biar kita paham nih, bacaan kita ini minta pelindungan bukan hanya kepada syaitan yang kita biasa pikirkan tuh, yang tidak terlihat, nanti macam malam-malam dia muncul menakutkan, ya. Syaitan manusia lebih berbahaya karena ada di hadapan kita. Dan dia, setan manusia, bisa mengganggu kita, bisa mencelakai kita dengan fisik, bisa. Kalau bangsa jin terjadi khilaf, ya, ada sebagian mengatakan bangsa jin gak bisa membahayakan manusia karena dia punya alam yang berbeda. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bisa, karena ada salah satu sahabat meninggal dibunuh oleh jin. Itu disebutkan di dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Imam Al-Mizi. Baik. Jadi syaitan di sini sifat baik golongan jin maupun manusia. Baik. Di dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Ar-Rajim artinya yang terkutuk. Ar-Rajim dari kata lempar. Makanya ada lempar, namanya rajam. Iya, dilempar, dikutuk, diartikan apa? Laknat. Laknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya Ar-Rajim diartikan durhaka atau yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di surat An-Nahl ayat 98, di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita bahas 3 poin dari ayat tersebut. Yang pertama, hukum membaca ta'awuz. Yang kedua, waktu membaca ta'awuz. Yang ketiga, apakah bacaannya dikeraskan atau disembunyikan. Ini kita akan bahas satu persatu makna daripada atau kajian tentang tafsiran al-isti'adzah terlebih dahulu atau at-ta'awuz. Yang pertama, hukum membaca ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, itu namanya bacaan ta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau mazhab Hambali bacaannya beda. Kalau itu umumnya, ya, kita Syafi'i, Hanafi, mazhab Maliki biasanya bacanya begitu kalau ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Hambali agak sedikit beda dia. Bacaannya a'udzubillahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Beda kan? Itu mazhab Hambali ta'awuznya seperti itu. Hukumnya terjadi perbedaan pendapat.
Di salah satu kitab namanya Al-Muhalla, karya Ibnu Hazm, seorang ulama Spanyol Andalus. Mereka punya mazhab sudah tidak eksis, tapi kitabnya masih ada. Namanya kitab Al-Muhalla. Mazhabnya namanya mazhab Zohiri. Beliau nukilkan di dalam kitab tersebut, hukumnya wajib menurut beberapa ulama. Di antaranya yang mengatakan wajib membaca ta'awuz itu adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, Al-Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan minimal seumur hidup pernah baca 1 kali. Kalau belum pernah baca, dosa, kata Muhammad bin Sirin. Kemudian menurut Abu Daud Az-Zahiri mengatakan wajib, dan ada ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan wajib, yaitu ahli tafsir kita bernama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Jadi semua ini mengatakan hukumnya wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena memahami Al-Quran berdasarkan redaksi teksnya. Di situ kan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kata perintah tuh, mintalah perlindungan. Kata mintalah perlindungan dipahami oleh ulama-ulama yang mewajibkan. Kata perintah asalnya wajib. Makanya ada kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub illa atau idza madalla dalilun ala khilafih, kecuali ada dalil yang menyatakan sunnah, maka dia menjadi sunnah. Jadi perintah-perintah itu dipahami oleh ulama-ulama usul fikih, dia mengandung 2 makna. Bisa jadi perintah itu hukumnya wajib, dan bisa jadi perintah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak ada keterangan kesunahan, maka hukumnya wajib perintah tersebut. Tapi kalau ada keterangan-keterangan di dalam hadis perintah ini hukumnya sunnah, maka perintah tersebut dihukumi sunnah. Itu kaidah di dalam al-qawaidul fiqhiyah atau usul fikih. Mereka memahami tidak ada hadis yang menyatakan kesunahan, maka ulama-ulama yang saya sebutkan tadi menyatakan hukumnya wajib. Paling minimal seumur hidup 1 kali pernah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, mereka menyatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Poin kedua, kapan dibaca ta'awuz? Kita fokus kepada tarkhis fi qiraatil Quran. Kita fokus ke dalam bacaan Al-Quran. Di sini terjadi 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan dibacanya itu selesai baca Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya membaca suratul Fatihah, itu di awal jangan baca ta'awuz, satu pendapat mengatakan, tapi langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir selesai waladdallin, baru kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pendapat pertama. Kok bisa mereka berpendapat demikian para ulama? Karena ayat yang disebutkan di surat An-Nahl ayat 98 tersebut itu kan menggunakan fi'il madi, telah. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu telah membaca Al-Quran, berarti kan masa lampau, sudah selesai baca Al-Quran, baru mintalah perlindungan kepada Allah. Maka ini pendapat pertama. Jadi bacanya itu selesai baca surat atau membaca Al-Quran baru baca ta'awuz. Pendapat kedua mengatakan dibacanya di awal. Kalau kita contohkan baca surat Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat kedua.
Kenapa berpendapat kedua? Padahal ayat menyebutkan dengan masa lampau. Nah, disinilah cerdasnya para ulama, terutama ulama yang pakar di dalam bidang penguasaan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu bahasa Arab dan sastranya. Mereka mengatakan tidak semua kata kerja masa lampau itu berarti masa lampau. Ada kalanya juga berarti masa mustakbal yang akan datang. Sehingga ada ayat menyebutkan masa lampau tapi artinya akan. Contoh di surat Al-Maidah kalau tidak salah, di situ membahas tentang cara berwudu. Kan di situ menggunakan masa lampau. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian berdiri sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke sikut. Padahal itu kan lagi bahas wudu. Kalau kita paksakan dengan kata kerja masa lampau, maka artinya apabila kalian telah melaksanakan sholat, maka wudulah kalian. Terbalik kan? Masa sholat dulu baru wudu. Sedangkan kata kerjanya masalah lampau. Maka di sini fi'il madhi, walaupun secara hukum umum dia berarti masa lampau, tapi dalam pengembangan bahasa, dalam ilmu balaghah, hal itu bisa juga berarti masa depan, mustakbal yang akan terjadi. Artinya jika kamu ingin atau kamu akan, masa akan datang, jika kamu akan melaksanakan sholat, maka wudulah. Itu saya terjemahkan secara sederhana ya. Di situ kan teknisnya, tapi maknanya wudu di situ. Nah itu makanya ulama mengatakan maka ta'awuz juga artinya walaupun fa idza qara'tal Qur'an maknanya fi'il madhi tapi maknanya mustakbal. Jadi kalau kamu akan membaca Al-Qur'an maka bacalah ta'awuz. Maka baca ta'awuz terlebih dahulu baru membaca Al-Qur'an. Ada pendapat ketiga, dia mengkompromikan dua pendapat. Biar aman deh. Biar aman keluar dari khilaf, baca awal dan akhir. Di awal sebelum baca Al-Quran baca ta'awuz, nanti selesai baca Al-Quran juga baca ta'awuz. Alasannya yang pertama, minta perlindungan dari Allah ketika membaca Al-Quran tidak diganggu oleh syaitan, tidak dibuat was-was, dialihkan konsentrasi sehingga tidak khusyuk ketika membaca. Maka bacaan pertama itu untuk meminta perlindungan agar Allah menjaga dia dari godaan syaitan. Kemudian bacaan ta'awuz yang penutup setelah membaca Al-Quran itu untuk menghilangkan di dalam hati pamer dalam beramal, sehingga syaitan itu tidak bisa menggoda kita di dalam hati, sehingga amal baik yang kita lakukan termasuk membaca Al-Quran itu nanti bukan bernilai pahala tapi bernilai dosa karena memamerkan bacaan-bacaannya. Maka pelindungan kedua itu untuk menghilangkan daripada riya dan sum'ah. Nah ini cara membacanya. Lantas mana yang paling umum? Yang umum yang awal. Yang umum yang awal ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling umum dan sering dikukuhkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, di antaranya oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Poin ketiga, apakah ta'awuz itu dibaca secara sir atau jahar? Disembunyikan bacaannya atau terang-terangan bacaannya? Maka ulama sepakat, ya jumhur ulama mengatakan dibaca secara terang-terangan. Ada dua ahli qiraah, yang saya maksud di sini ulama ahli qiraah ya, yang sepakat tadi dibaca secara jahar. Dua ulama ahli qiraah, Imam Nafi' dan Al-Imam Hamzah, mereka ulama ahli qiraah mengatakan hukumnya adalah sir. Nah, sehingga di sini dikembangkan oleh para ulama bahwa membaca ta'awuz dikondisikan. Kata Syekh As-Sayyid Khalaf Al-Husaini, Al-Imam Khalaf Al-Husaini mengatakan dia ketika dalam sholat dianjurkan disir dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Karena kesepakatan ulama ta'awuz itu bukan bagian dari Al-Quran. Sedangkan di dalam sholat posisi berdiri yang dianjurkan membaca Al-Quran. Sedangkan ta'awuz kesepakatan
ta'awuz bukan bagian daripada Al-Quran. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim dibaca, karena bismillahirrahmanirrahim dibaca secara jahar dalam sholat, karena dia bagian dari Al-Quran. Maka ketika sholat, ta'awuz itu dibaca secara pelan-pelan, sir. Ada beberapa keadaan, kata Syekh Khalaf Al-Husaini, yang dimananya sunnahnya sebenarnya dibaca sir, ta'awuz itu, tapi dalam beberapa kondisi dianjurkan mengeraskan bacaan ta'awuz. Yang pertama, ketika sedang ingin memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang banyak. Bisa kita ambil contoh lomba membaca Al-Quran, musabaqatu tilawatil Quran. Nah itu sunnahnya dia jaharkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, lidirasah, lagi belajar, mau ta'lim, ayo sama-sama kita baca basmalah. Itu diawali terlebih dahulu dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca Fatihah. Atau yang ketiga, ingin menyetor bacaannya kepada seorang syekh, seorang guru, agar tahu bacaannya benar atau tidak, itu ta'awuz. Maka dia harus jaharkan itu. Kemudian di dalam sholat, nah itu yang dianjurkan untuk disembunyikan bacaannya. Nah sekarang poin keempat saya sempurnakan, tambahan hukum membaca ta'awuz dalam sholat. Dalam sholat, kami baca di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, Fiqih 4 madhab, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama 4 madhab. Mazhab Hanafi, saya sebutkan berurutan, ya Imam Abu Hanifah sebagai imamnya yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, mengatakan sunnah membaca ta'awuz di rakaat pertama saja. Setelahnya itu tidak lagi disunnahkan membaca ta'awuz. Bacaannya sir tetap, sebagaimana pernyataan tadi, ya disunnahkan dalam sholat itu sir dibaca. Karena sepakat semua ulama 4 mazhab sepakat bahwa ta'awuz bukan bagian dari Al-Quran, maka tidak boleh dijaharkan. Tapi seandainya dijaharkan tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya tidak baik, hukumnya makruh. Kemudian mazhab kedua, mazhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, mengatakan hukumnya makruh dibaca. Kalau mazhab Maliki tidak membaca ta'awuz lebih baik. Dan harus diketahui mazhab Maliki juga tidak membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Tidak membaca sama sekali. Mazhab ketiga, mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab harus Syafi'i, ya. Kalau ulama Syafi'iyah. Ini harus dibedakan tuh. Kalau saya sebut al-madhab harus menggunakan lafaz al-madhab Syafi'i. Kalau saya sebutkan ulama-ulama Syafi'iyah berarti asy-Syafi'iyah. Itu perbedaannya. Al-Imam Syafi'i, imam daripada al-madhab asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, menyatakan hukumnya sunnah dibaca ta'awuz di semua rakaat dalam sholat. Artinya kita baca tuh setiap mau Fatihah baca auzubillah, sir ya, auzubillah, bismillahirrahmanirrahim, semua rakaat. Kemudian yang terakhir al-mazhab al-Hambali, yaitu imamnya adalah Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Beliau mengatakan membaca ta'awuz hukumnya makruh di rakaat yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi dianjurkan hanya di rakaat pertama. Berarti sama dengan siapa? Sama dengan mazhab Hanafi. Nah, ini hukum membaca ta'awuz. Nah, setelah membaca ta'awuz baru kita membaca basmalah. Dan hukumnya ini berlaku di dalam membaca Al-Quran secara khusus, dan umumnya dibaca di luar membaca Al-Quran untuk meminta pelindungan. Makanya
ada riwayat salah satu sahabat sedang emosi, sedang marah. Apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat tersebut ketika dia lagi marah? Nabi perintahkan membaca at-ta'awuz atau al-isti'adzah, meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Setelah dibaca reda emosinya. Kenapa ta'awuz dihubungkan dengan emosi? Karena Nabi sudah informasikan al-ghadab minasyaitan. Ya, emosi itu kan sumbernya dari syaitan. Wa syaitanu minan nar, dan syaitan itu dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Innama tudfa'un nar bil ma', karena api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka ta'awuz di situ korelasinya dengan emosi, karena meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan emosi itu sumbernya dari syaitan. Maka diajarkan itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sering membaca ta'awuz, a'udzubika ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga ta'awuz daripada sifat malas. Itu Nabi minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat yang tidak baik itu. A'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa kahrir rijal. Ini kan perlindungan. Nabi minta perlindungan juga dari apa? Sumpek. Orang kalau sumpek nanti mudah sedih. Hammi wal hazan. Aku minta perlindungan padamu ya Allah daripada sifat sumpek. Ham wal hazan, dan sifat sedih atau sering sedih. Ham wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Aku minta perlindungan padamu ya Allah dari sifat lemah, loyo. Kalau loyo pasti malas. Azzi wal kasal, lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga minta perlindungan padamu ya Allah dari sifat pengecut dan kikir, bukhli. Ya, orang pengecut pasti kikir. Orang kikir pasti pengecut. Kenapa? Ya, kalau uang saja gak berani dia keluarkan, bagaimana nyawanya? Kalau orang dermawan itu pasti berani. Karena dia tidak takut mengeluarkan tuh, ya, hartanya. Padahal sudah cari susah payah. Dia keluarkan, dia bagi orang sana sini. Itu berarti dia orang berani. Jadi standar atau kita bisa mengindikatorkan orang itu berani ataupun orang itu pengecut, gak perlu di medan perang. Sudah kelihatan di kehidupan kita. Kalau orang itu kikirnya luar biasa, itu paling penakut. Karena hartanya yang tidak ada harga dibanding dengan nyawanya, dia gak berani keluarkan untuk kebaikan. Maka bagaimana syariat memerintahkan dia mengorbankan nyawanya? Oh, lebih-lebih lagi dia tidak akan berikan. Uang saja takut dia keluarkan, bagaimana nyawa? Nah, orang dermawan dia gak takut dia keluarkan sana sini untuk kebaikan, ya. Makanya dermawan itu disebutkan dia berikan kepada tempat yang baik, bukan diberikan ke tempat-tempat yang buruk. Maka ketika dia keluarkan itu harta, dia tidak takut, itu indikator dia seorang pemberani. Kemudian Nabi katakan minta pelindungan, ini juga bahaya nih. Ghalabatid dain, terlilit hutang. Nah, orang yang banyak hutang hidupnya paling sempit, padahal dunia ini luas. Ya. Makanya diajarkan oleh seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami, ia mengatakan urid an la urid. Saya ingin untuk tidak ingin. Saya ingin untuk tidak ingin. Karena yang menyebabkan orang terlilit hutang kebanyakan mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Keinginannya diikutin, padahal keinginan manusia itu tidak akan pernah habis. Tapi ketika dia hanya menuruti dan memenuhi kebutuhannya, hidupnya akan selesai, nyaman. Dia tidak memaksakan diri. Maksudnya begini, ada orang gengsi-gengsian, ya, gengsi-gengsian, hidupnya gengsi, karena juga ada dorongan nafsu, ingin suruh jalan sana, jalan sini. Dia jalan ke Amerika, jalan ke Malaysia, jalan ke Singapura, tapi rumah masih kontrak. Karena keinginannya mendorong dia untuk jalan-jalan. Padahal yang dia butuhkan
Yang lebih urgen itu adalah beli itu tempat tinggal, rumah dulu baru jalan-jalan. Tapi karena sudah ada dorongan itu, nafsu ingin suruh jalan-jalan, dia tidak peduli dengan kebutuhan. Kan kebutuhan pangan, pakan, itu kan kebutuhan utama. Dia ikuti keinginan jiwanya jalan-jalan, habis sana sini, uang habis di situ. Nanti di masa tua repot, nggak ada tempat tinggal, diusir sana, diusir sini. Kenapa? Karena menuruti keinginan. Makanya Abu Yazid mengatakan, urid an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Karena ingin itu sumbernya dari nafsu. Tapi kalau orang yang cerdas, dia hanya mengikuti kebutuhannya. Hal-hal yang penting saja dia keluarkan. Beda tipis memang dengan hemat ya. Hemat juga beda tipis dengan kikir. Jadi kita harus bedakan tuh. Ada yang namanya bukhlun, ada namanya syukhun ya. Memanage itu beda dengan bakhil ya. Kalau bakhil memang sama sekali gak dia keluarkan untuk orang lain. Hartanya dia tidak kasih bantu orang, tetangganya, keluarganya. Itu namanya bukhlun, kikir. Ada lebih parah penyakit kikir ini namanya syukhun dalam bahasa hadis. Syukhun itu kikirnya kronis. Jadi kalau bukhlun itu kikirnya ya miliknya dia tidak mau kasih ke orang. Itu namanya apa? Bukhlun. Orangnya namanya bakhil. Punyanya dia tidak mau kasih. Tapi yang lebih kronis lagi namanya syahihun atau syukhun. Orangnya namanya syahih. Penyakitnya namanya syukhun. Itu milik orang lain juga, dia bakhil. Bukan miliknya dia. Misalnya kita punya sahabat nih, dia mau ngasih ke temannya. Padahal bukan punya dia, punya sahabat ini. Tapi karena penyakit itu sangat kronis, syukhun itu ada dalam hati dia, jangan kasih. Kamu sudah cari susah payah, ngapain kasih ke dia? Gak perlu sudah. Padahal bukan miliknya dia. Nah orang ini nanti penyakitnya itu menyusahkan dirinya sendiri. Karena pasti dia akan kikir sampai kepada dirinya sendiri. Banyak tuh istri-istri gugat cerai gara-gara suami punya penyakit ini. Tanya gula, gula sudah habis. Memang gula ini dia patung. Saya baru beli gula 4 hari ini kok sudah habis. Ya kita kasih tamu itu gula. Ini kenapa sudah habis? Kemarin sudah kasih uang belanja. Wah susah hidup ini. Ini syukhun. Nanti Pepsodent itu kalau mau beli baru nanti sudah gunting tuh. Pepsodent sikat gigi tuh, odolnya. Iya digunting dulu sampai sudah dikeluarkan semua, sudah habis, gak ada sisa baru beli yang baru. Itu namanya sudah syukhun. Kikirnya kronis dan itu penyakit. Itu penyakit yang menyusahkan istrinya, menyusahkan anaknya, menyusahkan dirinya sendiri. Itu harus dihilangkan dan itu sifat tercela dalam agama kita. Itu Nabi katakan salasun muhlikat. Ada 3 golongan yang binasa, kata Nabi Muhammad. Dikatakan yang pertama syuhun muta', sifat kikir, syuhun tadi yang ditaati. Hawan muttaba', yang kedua hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, seseorang selalu membanggakan dirinya. Ini 3 sifat yang membinasakan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah nanti pertemuan berikut kita lanjut tafsir basmalah. Ya, tadi pengantar dari tafsir at-ta'awuz atau al-isti'adzah. Nah.